Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran MIPAI, Me and Physics. Video pembelajaran ini merupakan solusi bagi teman-teman MIPAI yang lebih menyukai pembelajaran berupa audiovisual. Nah, pada video pembelajaran MIPAI, Me and Physics ini akan membahas mengenai alat optik mikroskop. Teman-teman MIPAI, mengapa alat optik mikroskop diciptakan? Alat optik ini diciptakan untuk membantu melihat makhluk-makhluk halus tak kasat mata yang biasanya berkeliaran di sekitar kita dan benda-benda lainnya yang memiliki ukuran sangat-sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung maupun oleh alat optik lup. Biasanya teman-teman dapat melihat alat optik mikroskop ini di ruang laboratorium biologi maupun fisika. Makhluk-makhluk halus di sini bukan berarti makhluk halus horor ya teman-teman, melainkan makhluk halus yang tak kasat mata yang dimana termasuk mikroorganisme karena ukurannya yang sangat kecil, misalkan virus, bakteri, protozoa, dan makhluk lainnya. Selain itu, alat optik ini juga dapat digunakan untuk mengamati bentuk dan struktur sel. Biasanya kalau pembelajaran di sekolah, alat optik mikroskop digunakan untuk mengamati bentuk dan struktur sel seperti bawang merah, tulang rawan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agar dapat menggunakan mikroskop dengan baik, teman-teman MIPAI harus mengetahui bagian-bagian mikroskop berserta fungsinya. Yang pertama yaitu lensa okuler, yaitu lensa yang terdapat di bagian ujung atas. Pengamat melihat objek melalui lensa ini, dan lensa okuler berfungsi untuk memperbesar kembali bayangan dari lensa objektif. Lensa okuler biasanya memiliki perbesaran 5, 10, atau 12,5 kali. Kemudian ada tabung mikroskop atau dikenal dengan tubus okuler, yaitu bagian yang berfungsi untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler mikroskop. Lalu ada revolver, yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan. Revolver sendiri sebagai pemutar lensa di mana digunakan untuk memasang lensa objektif. Nah, alat ini dapat diputar-putar agar lensa objektif berada pada kedudukan yang sesuai. Lalu lensa objektif. Nah, teman-teman MIPAI, lensa objektif yaitu lensa yang dekat dengan objek yang diamati. Biasanya terdapat 3 lensa objektif pada mikroskop, yaitu dengan perbesaran 10, 40, atau 100 kali. Meja benda yaitu bagian yang berfungsi sebagai tempat menempatkan objek yang akan kita amati. Nah, pada meja benda terdapat penjepit objek yang menjaga objek tetap di tempat yang diinginkan. Selain itu, bagian tengah meja ini berlubang sebagai lubang untuk masuknya cahaya dari kondensor. Kondensor sendiri yaitu bagian yang dapat diputar naik turun yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan juga memusatkannya ke objek. Dan terdapat diafragma, yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat. Preparat itu adalah objek yang diamati, dan bagian ini dapat menutup dan juga membuka. Lalu makrometer atau dikenal juga sebagai pemutar kasar, yaitu bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara cepat. Nah, hal ini diperuntukkan agar pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambar objek yang diinginkan. Sedangkan mikrometer itu adalah pemutar halus, yaitu bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat untuk pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambar objek yang diinginkan. Lalu prinsip kerja pada mikroskop. Pembentukan bayangan pada mikroskop. Yang pertama untuk mata akomodasi. Teman-teman MIPAI, pembentukan mikroskop untuk mata berakomodasi dilukiskan sebagai berikut. Pada mikroskop, benda mengalami 2 kali perbesaran, yaitu perbesaran oleh lensa objektif dan oleh lensa okuler. Mula-mula benda mengalami perbesaran oleh lensa objektif dan bayangan yang dihasilkan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian, bayangan yang dihasilkan lensa objektif akan dianggap sebagai benda oleh lensa okuler, sehingga mengalami perbesaran kembali oleh lensa okuler. Dan bayangan oleh lensa okuler bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sifat bayangan akhir pada mikroskop yaitu bersifat maya, terbalik, dan diperbesar.
Untuk mata akomodasi maksimum. Untuk mata akomodasi maksimum dilukiskan pembentukan sebagai berikut. Nah, bayangan yang dihasilkan pada lensa okuler ketika mata berakomodasi maksimum tepat jatuh di titik dekat mata. Lalu, untuk mata tidak berakomodasi dilukiskan sebagai berikut. Nah, untuk mata tidak berakomodasi, maka pembentukan bayangan benda oleh lensa objektif harus tepat di fokus okuler, sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler di tempat tak terhingga. Lalu perbesaran anguler untuk mata berakomodasi dirumuskan sebagai MA sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per SOK. Sedangkan untuk mata akomodasi maksimum yaitu MA sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK plus 1. Dan perbesaran anguler untuk mata tidak berakomodasi yaitu MA sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK, di mana S aksen OB merupakan jarak bayangan oleh lensa objektif, SOB yaitu jarak benda oleh lensa objektif, SN merupakan jarak titik dekat mata, SOK yaitu jarak benda lensa okuler, dan FOK yaitu jarak fokus lensa okuler. Sedangkan panjang mikroskop untuk mata berakomodasi dirumuskan dengan D sama dengan S aksen OB plus SOB. Dan untuk mata tidak berakomodasi yaitu dirumuskan dengan D sama dengan S aksen OB plus FOK. Contoh soal. Jarak fokus lensa objektif dan okuler sebuah mikroskop masing-masing 5/8 cm dan 5 cm. Apabila mata mengamati preparat dengan berakomodasi maksimum, ternyata panjang mikroskop 14/1/6 cm. Jika jarak titik dekat mata 25 cm, tentukan perbesaran anguler dan panjang mikroskop jika mata tidak berakomodasi. Diketahui pada soal yaitu jarak fokus objektif 5/8 cm dan jarak fokus okuler yaitu 5 cm dan titik dekat mata 25 cm dan panjang mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum yaitu 14/1/6 cm. Lalu untuk menjawab A yaitu perbesaran anguler, maka rumusnya adalah MA sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK plus 1. Nah, yang harus kita cari yaitu S aksen OB dan SOB, di mana X aksen OB adalah jarak benda lensa objektif dan SOB merupakan jarak benda, S aksen OB itu adalah jarak bayangan lensa objektif dan SOB adalah jarak benda dari lensa objektif. Karena mata berakomodasi maksimum, maka bayangan dari lensa okuler di titik dekat mata, sehingga kita mencari terlebih dahulu SOK yaitu jarak benda okuler, yaitu dengan perumusan 1 per FOK sama dengan 1 per SOK plus 1 per S aksen OK, di mana S aksen OK sama dengan jarak titik dekat mata, sehingga didapat jarak benda okuler yaitu 25/6 cm. Kemudian kita mencari jarak bayangan lensa objektif yaitu dengan perumusan panjang mikroskop untuk akomodasi maksimum yaitu D sama dengan X aksen OB plus SOK. Diketahui pada soal bahwa jarak atau panjang mikroskop untuk akomodasi maksimum adalah 14/1/6 dan SOK yang kita cari sebelumnya yaitu 25/6, maka didapat jarak bayangan dari lensa objektif yaitu sama dengan 10 cm. Kemudian kita mencari jarak benda lensa objektif yaitu dengan perumusan 1 per FOB sama dengan 1 per SOB plus 1 per S aksen OB. Didapat bahwa jarak benda objektif yaitu sama dengan 2/3 cm. Maka dari itu perbesaran angular mikroskop yaitu dengan perumusan MA sama dengan X aksen OB per SOB dikali SN per FOK plus 1, didapat bahwa perbesaran angular mikroskop adalah 90 kali untuk akomodasi maksimum. Kemudian panjang mikroskop jika mata tidak berakomodasi yaitu bayangan dari lensa objektif di fokus okuler, sehingga jarak okuler sama dengan fokus okuler dan perumusan adalah D aksen karena merupakan panjang mikroskop jika mata tidak berakomodasi untuk membedakan panjang mikroskop mata berakomodasi maksimum pada sebelumnya. Maka D sama dengan S aksen OB plus FOK. Didapat bahwa D sama dengan 10 plus 5 sama dengan 15 cm. Sehingga panjang mikroskop untuk mata tidak akomodasi yaitu 15 cm. Optik teropong.
Teropong merupakan salah satu alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang terletak sangat jauh, baik terletak di permukaan bumi maupun terletak di luar angkasa. Secara umum, teropong terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu teropong bias dan yang kedua yaitu teropong pantul. Kedua jenis tersebut dibedakan dari objektifnya. Jika teropong bias menggunakan lensa, teropong pantul menggunakan cermin. Yang pertama, kita akan bahas teropong bintang sebagai salah satu dari teropong bias. Teropong bintang merupakan salah satu alat optik yang memiliki fungsi untuk mengamati benda-benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri atau yang kita kenal sebagai bintang. Selain mengamati bintang, teropong bintang juga dapat dimanfaatkan untuk mengamati benda-benda angkasa seperti komet, asteroid, planet, dan benda angkasa lainnya. Pembentukan bayangan pada teropong bintang dilukiskan sebagai berikut. Pengamatan benda-benda di ruang angkasa berlangsung berjam-jam. Agar mata kita tidak lelah, maka pengamatan normal dilakukan dengan mata tidak akomodasi. Agar pengamatan berhasil, bayangan lensa objektif harus diletakkan di titik fokus lensa okuler. Hal ini berarti titik fokus objektif berimpit dengan titik fokus lensa okuler. Perbesaran anguler untuk mata tidak akomodasi dirumuskan dengan MA sama dengan FOB per FOK dan panjang teropong D sama dengan FOB plus FOK. Apabila pengamatan dengan mata akomodasi, maka perbesaran anguler MA sama dengan FOB per SOK dan D panjang teropong sama dengan FOB plus SOK. Contoh soal. Sebuah teropong bintang menghasilkan pembesaran anguler sebesar 40 kali untuk mata tidak akomodasi. Jarak fokus lensa objektif adalah 200 cm, maka jarak antara lensa objektif dan lensa okuler teropong tersebut adalah. Diketahui bahwa perbesaran anguler MA sama dengan 40 kali dan FOB panjang dan FOB fokus lensa objektif adalah 200 cm. Ditanyakan D. Untuk mata tidak akomodasi, maka perbesaran anguler teropong bintang sebagai berikut. MA sama dengan FOB per FOK. Dari rumusan tersebut didapatkan bahwa FOK sama dengan 5 cm, sehingga kita dapat menentukan jarak antara lensa objektif dan lensa okuler atau panjang teropong dengan rumus D sama dengan FOB plus FOK. D sama dengan 200 tambah 5 sama dengan 205 cm. Lalu yang kedua yaitu teropong bumi. Teman-teman, untuk teropong bintang, bayangan akhir yang dihasilkan terbalik. Namun, karena teropong bintang mengamati benda-benda di ruang angkasa seperti bintang, bulan, asteroid, dan lain sebagainya, hal ini tidaklah jadi masalah bagi pengamat. Namun, bagaimana jika teropong bintang digunakan untuk mengamati benda di bumi? Hal ini akan bermasalah bagi pengamat, karena benda-benda yang diamati akan terbalik, sedangkan benda yang diamati harus bersifat tegak. Maka dari itu, diciptakanlah teropong bumi. Pembentukan bayangan pada teropong bumi dilukiskan sebagai berikut. Teropong bumi menggunakan 3 lensa, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Nah, lensa pembalik inilah yang berfungsi untuk membalik bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler, sehingga dihasilkan bayangan yang sama tegak dengan aslinya. Lensa pembalik diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Ciri khas dari teropong bumi adalah jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler. Di antara lensa objektif dan lensa okuler diletakkan lensa pembalik. Karena teropong bumi digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh, sehingga bayangan terbentuk di titik fokus lensa objektif. Perbesaran anguler untuk mata tidak akomodasi dirumuskan dengan MA sama dengan FOB per FOK, sedangkan panjang teropong karena disisipkan lensa pembalik yang memiliki jarak fokus FV, teropong bertambah panjang sebesar 4 FV, sehingga panjang teropong D sama dengan FOB plus 4 FV plus FOK. Untuk mata akomodasi, MA sama dengan FOB per SOK, dan D sama dengan FOB plus 4 FV plus SOK. Contoh soal. Seseorang mengamati sebuah benda yang berjarak 100 meter menggunakan teropong bumi. Jika jarak fokus lensa objektif 40 cm,
fokus lensa pembalik 4 cm dan fokus lensa okuler 6 cm, mata pengamat berakomodasi pada jarak 30 cm. Tentukan panjang teropong, perbesaran anguler, dan panjang teropong jika mata tak berakomodasi. Karena pengamatan dengan akomodasi, maka bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler tepat di titik dekat mata, sehingga S aksen OK sama dengan min 30 cm. Pertama, kita mencari jarak benda oleh lensa okuler dengan perumusan 1/FOK sama dengan 1/SOK plus 1/S aksen OK, maka didapat SOK sama dengan 5 cm, sehingga panjang teropong untuk mata berakomodasi D sama dengan FOB plus 4FV plus SOK, maka D sama dengan 61 cm. Sedangkan perbesaran anguler untuk mata berakomodasi dirumuskan dengan MA sama dengan FOB per SOK sama dengan 40/5 sama dengan 8 kali perbesaran. Untuk panjang teropong ketika mata tidak berakomodasi, maka perumusan D sama dengan FOB plus 4FV plus FOK, sehingga panjang teropong jika mata tak berakomodasi didapatkan 62 cm. Lalu yang ketiga yaitu teropong panggung. Teropong panggung disebut juga sebagai teropong sandiwara, teropong Belanda, atau teropong Galileo. Pada teropong panggung diciptakan sebagai modifikasi dari teropong bumi. Jika pada teropong bumi, untuk menjadikan bayangan akhir dari terbalik menjadi tegak, memanfaatkan lensa pembalik. Beda halnya dengan teropong panggung. Pada teropong panggung menggunakan lensa cekung sebagai lensa okuler. Pembentukan bayangan pada teropong panggung dilukiskan sebagai berikut, di mana lensa okuler yang digunakan adalah menggunakan lensa cekung, sehingga fokus okuler akan bernilai negatif. Untuk mata tidak akomodasi, perbesaran anguler dirumuskan dengan MA sama dengan FOB per FOK, sedangkan panjang teropong D sama dengan, karena menggunakan lensa cekung maka fokus okuler bernilai negatif, sehingga D sama dengan FOB min FOK. Apabila pengamatan dengan mata akomodasi, maka dirumuskan dengan MA sama dengan FOB per SOK dan D sama dengan FOB min SOK. Contoh soal. Sebuah teropong panggung, jarak fokus objektif dan okulernya masing-masing 20 cm dan 4 cm. Mata emetrop atau mata normal mengamati benda jauh tak terhingga dengan teropong itu tanpa akomodasi. Tentukan panjang teropong dan perbesaran anguler. Diketahui bahwa FOB sama dengan 20 cm dan FOK sama dengan min 4 cm. SOB sama dengan tak terhingga. Panjang teropong untuk mata tidak akomodasi dirumuskan dengan D sama dengan FOB min FOK, sehingga panjang teropong didapatkan 16 cm. Sedangkan perbesaran anguler MA sama dengan FOB per FOK sama dengan 20/4 sama dengan 5 kali perbesaran untuk mata tanpa akomodasi. Lalu yang terakhir yaitu teropong pantul. Teropong pantul disebut juga sebagai teleskop refleksi. Pada teropong pantul, objektif menggunakan cermin cekung, sedangkan okuler menggunakan lensa positif. Antara objektif dan okuler terdapat cermin datar. Dilukiskan sebagai berikut. Contoh soal. Jari-jari kelengkungan cermin objektif sebuah teropong pantul adalah 5 meter. Jika jarak fokus lensa okuler 5 cm, tentukan perbesaran anguler tersebut. Diketahui bahwa ROB sama dengan 5 meter dan FOK sama dengan 5 cm. Pertama, terlebih dahulu kita tentukan jarak fokus objektif, yaitu dengan perumusan ROB per 2 sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5 meter atau 250 cm. Lalu, kita tentukan perbesaran anguler dengan perumusan MA sama dengan FOB per FOK. MA sama dengan 250 per 5, sama dengan 50 kali pembesaran. Jadi, perbesaran benda oleh teropong pantul sebesar 50 kali. Terima kasih teman-teman MIPAI, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.